Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan penuh dengan keberkahan. Amin. Di sini saya coba untuk menjelaskan video saya yang pertama waktu itu, yang menjelaskan mengenai cara penyambungan kabel fleksibel handphone atau fleksibel tab. Di sini saya menggunakan alat-alat seperti solder, lalu timah cair, flak, dan cutter. Fungsi cutter itu untuk mengerok ya, apa ya bahasanya, untuk intinya untuk membuka jalur tembaganya supaya jalur tembaganya itu terbuka dan memudahkan kita untuk memberi timah cair ke tembaga-tembaga atau jalur tersebut. Jadi di sini video yang saya buat ini pure bukan karena saya memang ahli dalam bidang sambung menyambung fleksibel yang putus, tapi memang di sini saya perhatikan jalur yang memang bentuknya tembaga, dan menurut saya juga jarak dari masing-masing jalur masih bisa kita lihat, apa ya, masih ada kemungkinan untuk menyambungkan ya. Di sini saya coba lakukan untuk penyambungan gitu. Karena toh kalau misalnya harus beli, itu bukan beli fleksibelnya aja tapi ganti full LCD satu set. Karena kalau yang jual fleksibelnya aja nggak ada gitu. Karena ini posisi fleksibelnya itu nyambung langsung ke LCD. Untuk video pengerikannya di sini coba usahakan selembut mungkin. Jadi jangan sampai pas kita ngerik atau ngerok jalur ini itu tembaganya juga ikut kekerok, akhirnya habis. Jadi kita nggak bisa nantinya untuk meletakkan timah cair ke jalur tersebut. Jadi di sini saran saya yang ngeroknya sebatas ngilangin plastiknya aja yang nutupin jalur tembaganya, seperti itu. Dan di sini saya yakin semua orang bisa melakukan hal ini. Yang penting kita yakin bisa, gitu aja. Karena perlu diketahui pada saat saya membuat video itu mungkin baru sekitar 3 bulanan saya menjadi tukang servis ya. Dan nyambung fleksibel itu pertama kali saya lakukan. Jadi kalau di sini saya dibilang pamer skill atau memang expert di bidang sambung menyambung fleksibel yang putus, itu belum tepat ya, karena saya sendiri masih harus banyak belajar. Tapi yang jelas tadi kita harus yakin kalau kita tuh bisa gitu. Berpikirnya gini aja sih, ini fleksibel kan udah rusak ya, kita coba aja gitu. Toh kalau tambah rusak ya memang sebelumnya udah rusak gitu. Malah pertama pemilik tab ini udah vonis duluan, Mas ganti LCD berapa gitu. Jadi di sini saya langsung nggak iyakan sekian atau berapa, enggak. Saya bilang saya cek dulu gitu. Nah disinilah fungsi saya untuk selalu mengatakan ke user ketika mengeluhkan suatu barang mereka yang rusak. Saya selalu bilang saya nggak bisa menentukan harganya sekarang gitu. Saya harus cek dulu dari keluhan user nih, saya harus cek dulu apa sih masalahnya gitu. Nah ini salah satu positifnya yang saya dapat, yaitu ketika saya cek ya dari keluhan user yang bilang LCD-nya nggak nyala, ganti LCD berapa harganya. Setelah saya cek ya nggak harus ganti. Jadi ya cuma cukup disambung aja gitu, dan otomatis harganya pun lebih murah daripada beli baru LCD-nya, partnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang kebingungan untuk cara nyambung fleksibel atau apa, semoga video ini jadi referensi. Dan kembali lagi, jangan takut untuk melakukan suatu hal yang baru, karena semuanya itu ilmu. Kegagalan itu wajar, jadi jangan takutlah untuk coba. Di sini kalau kita perhatikan, nah itu kalau kita lihat di situ ada jalur yang sobek ya. Nah jalur yang sobek itu tuh
sebenarnya itu awalnya yang bermasalah. Awalnya itu yang bermasalah. Jadi ada satu jalur yang terbakar, entah itu konslet atau apa. Akhirnya si user coba buka tabnya, dia dapat dari tutorial di YouTube juga katanya. Akhirnya kebuka memang LCD-nya, tapi dengan kondisi LCD sobek gitu. Dan user nggak mau coba-coba lagi nih untuk nyambungin. Akhirnya dia dibawa ke saya, tapi alhamdulillah tabnya sekarang sudah normal, sudah dipakai normal kembali sama pemiliknya gitu. Nah, di video ini kenapa saya tidak menyertakan video saat sudah menyalanya, maksudnya saat sudah kondisi normal kembali si tabnya itu, ya mohon maaf, karena harap maklum, saya waktu itu sebenarnya nggak niat sama sekali untuk itu tuh jadi konten, bukan gitu. Karena itu iseng-iseng aja lah, awalnya iseng-iseng aja saya videoin, terus saya upload. Itu pun kan kalau kalian bisa amati musik dari video yang awal waktu itu kan beda gitu sama yang sekarang, karena ternyata kena copyright dari YouTube. Nah, setelah makin kemari saya dapat saran dari teman saya, ini saya lihat video kamu sudah tembus sekian nih, berarti banyak nih penontonnya, yang komen juga banyak, kenapa nggak diterusin gitu. Makanya akhirnya saya coba turun sambil nyambi servis, tetap itu saya coba untuk jadi YouTuber lah, walaupun ya hasil videonya masih yang mengkhawatirkan. Cuman di sini saya coba maksimal pelan-pelan lah. Tadi karena saya tuh suka sekali dengan ilmu-ilmu baru, jadi video maksudnya tentang YouTuber, bagaimana cara mengambil angle video, bagaimana cara ngeditnya, bagaimana cara bla 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 tentang YouTuber itu, ya itu ilmu baru buat saya dan saya harus pelajari gitu. Karena nggak ada ruginya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru kayak gitu kan. Toh saya yakin dari pengalaman saya selama saya masih muda dulu hingga sekarang saya udah punya keluarga, ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari itu ya terpakai gitu. Sekarang itu terpakai gitu. Jadi ya jangan takut lah untuk mencoba hal-hal baru itu, jangan takut. Yang penting ada minat, keseriusan, dan pantang menyerah. Jangan kita coba sekali terus gagal, terus nggak mau coba lagi, jangan. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah kedepannya saya akan selalu sering-sering buat video tentang cara servis lah. Dan bagi kalian yang sudah subscribe dan komen, like-nya, dislike-nya, saya ucapkan terima kasih. Karena jujur saya nggak mantau channel saya ini, saya aja kemarin hampir lupa username passwordnya gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi, baik melalui subscribe-nya, komennya, dukungannya, like-nya, dislike-nya. Mungkin juga saya nggak tahu, teman-teman sebagian ada yang share ke teman-temannya lagi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalas berlipat-lipat kebaikan kalian semua. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya tentang cara menyambungkan fleksibel, boleh di kolom komentar ini, silahkan kalian komentar. Nanti mungkin saya juga akan share nomor WhatsApp saya, karena kan pasti ketika teman-teman nanya nih, fleksibel kayak gini nih cara nyambungnya gimana atau pakai apa gitu. Saya kan harus lihat nih,
fotonya, foto device-nya, foto fleksibelnya kayak gimana. Kalau saya nggak tahu kan saya juga bingung ngasih solusinya. Jadi kemungkinan dengan nomor WhatsApp nanti kan teman-teman bisa ngirim fotonya gitu. Dan bisa kalian lihat di sini bagaimana cara saya meletakkan timah cair yang begitu blepetan. Kalau saya dibilang master itu, masya Allah, masa naro timah cair kayak gitu kan. Tapi di sini karena ada bantuan dari flak, ya alhamdulillah secara otomatis si timah itu nggak saling nyangkut dari satu jalur ke jalur lainnya gitu, dia otomatis terpisah. Tapi di sini yang harus teman-teman perhatikan yaitu cara mengoleskan timahnya itu ke jalur-jalur yang sudah kita kerok tadi itu harus yang benar-benar tipis setipis-tipisnya gitu. Yang penting udah kegores timah aja gitu. Karena nanti otomatis ketika kita letakkan antara fleksibel yang satu dengan yang satunya lagi, saat kita proses nyambung, kita panasin solder, dia udah otomatis nanti akan nempel. Kayak gitu aja. Untuk pembersihannya di sini saya pakai thinner, lalu pakai sikat gigi kayak gitu. Thinnernya saya pakai thinner yang hijau, Impala. Ya, thinner Impala. Nah, bisa dilihat kayak gitu. Ini sebenarnya kalau bener-bener yang master yang lihat video saya ini, saya diketawain mungkin. Masa kayak gitu. Ya harap maklum lah, namanya juga masih pemula ya saat itu. Saat ini pun saya juga masih pemula kok. Saya masih banyak belajar cara nyervis. Kayak gitu ya. Nah, ini yang di sisi satunya lagi sama cara pengerjaannya, dikerok dulu, dibersihin thinner, baru dikasih flak sama timah cair, lalu dikasih disolder kayak gitu sampai akhirnya si jalur-jalur itu terkena timah gitu. Nah, ini proses akan penyambungannya. Di sini bisa teman-teman perhatikan itu masing-masing dari kedua fleksibel itu sudah teroles timah tipis, jangan tebel-tebel, tipis, benar-benar tipis. Tipisnya kayak apa ya, pokoknya yang penting jalur itu udah kena timah aja gitu, jangan tebel pokoknya. Kalau tebel nanti ketika saya disambung kayak gini nih, nanti akan bleber ke sampingnya gitu, akan kena ke jalur sampingnya. Nah, ini pun awalnya saya juga kalau diperhatikan saya langsung solder gitu aja, ternyata nggak kena gitu kan, nggak mau nempel. Otomatis di sini mau nggak mau harus pakai bantuan flak. Nah, ini fungsinya flak. Flak itu banyak, selain untuk memisahkan jalur, flak ini juga mempermudah timah itu cepet panas dan gampang diatur gitu. Nih bisa dilihat, saya sebelum tanpa flak ini kalau nggak salah, itu nempelnya tuh susah. Tapi setelah saya kasih flak, nanti itu gampang, nggak mau nempel. Tuh, ini saya harus pakai flak. Mungkin kalau master, bener-bener master, nggak perlu flak, langsung. Ini karena saya masih amatir, sampai sekarang saya juga masih amatir nyervis, saya butuh bantuan flak. Jadi kedua sisi saya kasih flak gitulah, baik sisi yang fleksibel yang ke arah LCD maupun yang ke arah mesin, itu dua-duanya saya kasih flak. Lalu saya tempel ulang. Di sini baru saya solder lagi, baru dia mau nempel. Dan di sini saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini agar kalian mendapatkan info video-video terbaru dari saya. Perlu diketahui di sini saya bukan hanya servis handphone, tapi bisa dibilang semua elektronik saya servis di sini. Alhamdulillah ya. Laptop apapun lah, dispenser apapun. Makanya nanti ke depan insya Allah dengan kontribusi teman-teman juga yang banyak subscribe, komen, dan like, itu saya lebih semangat untuk bikin konten, untuk saya upload gitu. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, komen, like, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga saya tidak bisa balas apa-apa, tapi saya yakin
dengan niat kalian membantu channel saya ini, kalian akan dapat balasan yang berlipat. Amin amin. Oke, sepertinya itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan jelas, lebih jelas daripada video saya yang pertama. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.